Dan karena pada malam hari ini hujan, maka kita akan membahas tentang menjamak karena hujan. Menjamak karena hujan itu merupakan salah satu rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan, diberikan oleh Allah Ta'ala agar kita sebagai hambanya di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah tetap ada jalan keluar manakala menemui kesukaran. Di antara rukhsah dari Allah Ta'ala adalah manakala terjadi hujan deras, maka diperbolehkan seseorang atau kaum muslimin untuk menjamak sholat, tapi tidak boleh qasar kecuali musafir, yang boleh hanya jamak. Kecuali lagi kalau orangnya safar, kebetulan lagi di tempat safarnya hujan deras, maka dia boleh jamak qasar. Tapi kalau orang Balikpapan di Balikpapan, maka hanya boleh jamak, tidak boleh qasar. Jamak itu artinya apa? Jamak itu artinya mengumpulkan sholat, yaitu maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib, zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, di waktu zuhur, khusus buat jamak hujan. Adapun jamak karena safar boleh saja maghrib isya dikerjakan di isya, zuhur asar dikerjakan di asar. Ini beda bahasannya. Ini kita fokus hanya di dalam masalah hujan. Saya sebutkan dalilnya dulu. Dalil yang pertama adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isya'i fi ghairi khaufin wala matarin. Di dalam hadis riwayat Muslim, kata Ibnu Abbas, Nabi pernah dahulu menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, bukan karena takut, bukan karena hujan. Sebagian orang mengira kalau begitu bebas jamak meskipun bukan takut, bukan hujan. Padahal yang dimaksudkan dengan riwayat ini adalah bahwa dahulu kebiasaannya adalah kalau ada hal-hal menakutkan, mungkin saja perang, kemudian ada hujan, maka kebiasaan Nabi adalah menjamak. Bisa dipahami? Saya ulang ya. Ibnu Abbas bilang, dulu pernah Nabi jamak, bukan karena takut, bukan karena hujan. Pemahaman yang salah adalah, oh berarti kita bebas-bebas aja ya menjamak, nggak takut, nggak hujan, nggak apa-apa. Sehingga kemudian ditempelkan misalnya rapat di kantor, udah waktu zuhur, Pak, sudah zuhur Pak, bagaimana kalau kita skorsing dulu? Oh nggak usah, nanti aja jam 2. Oh tapi udah dengar zuhur, nggak apa-apa. Nabi pernah menjamak bukan karena takut, bukan karena hujan. Berdalasan dengan ini lalu kemudian menunda waktu sholat. Ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang benar maksudnya adalah, pernah kasuistik Nabi menjamak bukan karena takut, bukan karena hujan, tetapi karena sebuah sebab. Akan tetapi kebiasaan Nabi yang aslinya, kebiasaan umumnya adalah jamak itu karena takut, karena hujan. Paham ini? Jadi ada hadis tertentu yang dipahami bukan dengan pemahaman letterlocknya, melainkan pemahaman sebaliknya. Ya, karena memperhatikan kebiasaan. Tapi saya loncat ke riwayat yang lain. Riwayat yang lain adalah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dia pernah menjamak ya salat maghrib dengan salat isya dikarenakan hujan. Ada riwayat dari Umar bin Abdul Aziz juga melakukan yang sama. Ya. Allahu a'lam, masih banyak lagi.
Sampai sini bisa dipahami? Baik, sekarang yang mau jadi center bahasan kita adalah menjamak karena hujan itu tidak sembarangan, melainkan ada syarat-syarat. Nah, ini yang harus dicatat. Kalau mau catat, bagus. Nggak dicatat, catatlah. Syarat yang pertama, hujannya deras. Maka tidak ada menjamak kalau hujannya hanya rintik-rintik. Misalnya kita lihat tadi maghrib kan, kita lihat-lihat, oke, ini cuma rintik-rintik. Kalau rintik-rintik tidak bisa menjamak. Kalau hujannya deras, maka itu baru boleh menjamak. Kalau ada khilaf di antara jamaah, ini deras ini, enggak, rintik-rintik ini, kamu ini anak-anak kecil betul, ini hujan rintik-rintik. Ada yang bilang deras. Maka intinya adalah cara menentukannya, kalau kita keluar kemudian pulang bajunya basah kuyup, nah itu deras ya. Kalau di rumah hanya misalnya basah-basah sedikit, maka itu namanya rintik-rintik, itu tidak deras. Syarat yang kedua, baru boleh menjamak kalau di dalam masjid. Adapun di rumah, pendapat yang benar tidak boleh. Karena orang yang di rumah punya rukhsah sendiri. Rukhsahnya adalah tidak apa-apa tidak ke masjid. Contoh, jam 6:10 azan maghrib, hujan deras. Yang di rumah keringanannya adalah tidak apa-apa tidak ke masjid. Yang di dalam masjid keringanannya adalah jamak. Kalau di rumah ikut-ikutan jamak, maka kita bertanya, kesusahan antum apa? Kesusahannya orang yang di masjid adalah kalau hujan ini lama, nanti bolak sholat maghrib, pulang basah kuyup, balik ke masjid lagi basah kuyup lagi, pulang basah kuyup lagi. Itu kesusahannya bagi orang yang ke masjid. Tapi kalau di rumah saja kan aman. Maka pendapat yang benar, tidak ada jamak karena hujan bila orangnya di rumah. Baru ada jamak kalau orangnya di dalam masjid. Ini syarat keberapa? Kedua. Syarat ketiga, setelah salam sholat pertama masih hujan. Setelah salam sholat pertama masih hujan. Apa itu sholat pertama? Menjamak itu kan gabungkan dua sholat, maghrib dengan isya. Yang pertama yang mana? Maghrib. Zuhur dengan asar yang pertama adalah zuhur. Sholat pertamanya setelah salam masih hujan. Contohnya tadi maghrib, anggaplah hujan deras. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita ngelongok, masih hujan deras, baru boleh jamak. Tapi kalau derasnya waktu maghrib rakaat 1, 2, pas ketiga mulai reda, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, berhenti dia, berarti tidak boleh jamak. Karena namanya juga jamak karena hujan. Lah hujannya berhenti, kalau kita jamak karena apa jadinya? Kan begitu. Maka syarat yang ketiga adalah masih ada hujan setelah salam sholat pertama. Yang keempat, hanya boleh takdim. Hanya boleh takdim, yaitu maghrib isya dilakukan di maghrib, zuhur asar dilakukan di zuhur. Nggak boleh takhir. Nggak boleh gini, hujan nih, ya udah nanti aja sholatnya jamak takhir isya, akhirnya nggak sholat maghrib. Maka ini tidak boleh. Alasannya adalah bisa jadi pas datang isya ternyata hujannya sudah selesai. Akhirnya mengerjakan mengerjakan jamak padahal nggak ada hujannya. Jadi hanya boleh jamak takdim, yaitu mengerjakannya di sholat yang awal. Yang kelima, ini banyak yang nggak tahu. Syarat yang kelima ini banyak yang salah praktek.
Yang kelima adalah harus jamaah sama imam. Kalau sendirian maka tidak boleh. Alasannya adalah karena menjamak karena hujan, salah satu tujuannya adalah menjamin setiap orang dapat pahala jamaah meskipun hujan. Jadi mengerjakannya juga harus berjamaah. Maka termasuk praktek yang salah, ada orang saya pernah lihat begini. Dia berdiri, terus dia ngajak imamnya. Jamaah yuk. Imamnya bilang, enggak. Mungkin pertimbangan imamnya, kita di sini mau kajian. Mungkin pertimbangan imamnya, nggak usah lah, orang kita di sini nanti juga ada, kita belum mau pulang gitu. Ngapain kita jamak? Nanti datang isya kita masih di sini. Kita belum mau pulang. Maka yang ngajak ini karena nggak ada yang setuju sama dia sholat di belakang, tapi sendirian. Maka kita katakan ini praktek jamak karena hujan, tapi praktek yang salah. Karena harusnya apa? Berjamaah. Nah, syarat yang keenam, yang terakhir, ini syarat menurut sebagian ulama. Ada khilaf apakah ini syarat atau bukan. Yaitu hujannya malam-malam. Hujannya malam. Berarti sholat yang boleh dijamak adalah hanya maghrib dan isya. Menurut sebagian ulama yang lain, zuhur asar tidak bisa dijamak meskipun hujan. Alasan mereka adalah kalau malam memang susah. Kan orang pergi malam nih ke masjid, nanti pulang, nanti isya datang lagi. Kalau malam itu jalanannya becek, jalanannya mungkin ada bahaya, nggak kelihatan karena malam. Adapun siang itu gampang lihatnya. Maka menurut sebagian ulama hanya boleh jamaknya yang malam. Tetapi saya lebih condong pendapat ini, ya, pendapat yang kuat adalah yang membolehkan jamak siang. Dikarenakan kalau boleh malam maka harus boleh siang. Karena hukum jamak itu satu. Hukum jamak itu satu antara maghrib isya, zuhur asar. Kalau boleh siang, kalau boleh malam maka boleh siang. Ditambah dengan riwayat Ibnu Abbas yang tadi saya sebutkan pertama kali, bahwa Ibnu Abbas mengatakan jamaah Rasulullah SAW baina al-zuhri wal asr fi ghairi khaufin wala matarin. Nabi pernah menjamak zuhur dengan asar bukan karena takut, bukan karena hujan. Kita tadi sudah katakan dibalik pemahamannya dibalik. Nabi punya kebiasaan kalau ada takut, kalau ada hujan maka beliau menjamak zuhur, asar, maghrib, isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.